Kalau kamu lemah di etos, sebagus apapun pikiranmu, gagasanmu, tidak akan ada orang yang mau mengikuti. Ngomong yang tepat, yang persuasif, yang mempengaruhi, menarik perhatiannya orang, sangunya 3. Sangu itu apa bahasa Indonesia ini? Bekalnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Kita awali etika komunikasi dengan mbahnya filosof Aristoteles. Kenapa komunikasi itu butuh etik? Jadi Aristoteles ini punya teori, mungkin orang pertama yang berteori tentang retorika. Cara ngomong yang menarik, cara ngomong yang bisa tepat guna. Sebenarnya ini ilmu langka, jarang orang yang mau mendalami. Mungkin kalian ada yang tertarik, belajarlah retorika. Hari ini banyak orang ingin menang kalau ngomong, ingin menang kalau debat, tapi tidak ngerti retorika. Akhirnya kemenangannya sia-sia. Sudah capek-capek gegeran, debat, menang, tapi musuhnya yang kalah tidak mau ikut pandangannya, tetap dia ngeyel dengan pandangannya sendiri. Kenapa? Karena kebenarannya tidak masuk ke lawan bicara. Kalau versinya Aristoteles itu retorikanya keliru. Ada orang yang tidak pakai debat, ngomong 1-2 kata bisa merasuk. Orang terpengaruh. Sementara sini yang capek-capek debat sudah menang, kono ya tetap ngeyel. Nah, itu mungkin kita kurang retorika. Hari ini kalau maki-maki kita ahli, tapi dalam hal retorika mungkin kita masih kurang. Katanya Aristoteles, ngomong yang tepat, yang persuasif, yang mempengaruhi, menarik perhatiannya orang, sangunya 3. Sangu itu apa bahasa Indonesia ini? Bekalnya 3. Logos, etos, patos. Etosnya nomor 1. Etos, logos, patos. Ini kayak jagoannya Three Musketeers. Etos, logos, patos. Etika komunikasi itu etos ini. Etos itu orangnya secara moral harus berkualitas. Bisa dipercaya. Kenapa tadi kamu debat ngomong menang, musuhmu tidak mau ikut kamu? Jangan-jangan dia masih curiga, wong kamu itu orangnya tidak bisa dipercaya. Kalau ngomong mencela-mencele, kemarin bilang apa, sekarang bilang apa, berarti kamu lemah di etos. Kalau kamu lemah di etos, sebagus apapun pikiranmu, gagasanmu, tidak akan ada orang yang mau mengikuti. Itu etos. Bangun etos. Orang yang etosnya kuat itu biasanya tidak perlu ngomong capek-capek, ngomong 1-2 kata orang akan patuh. Kalau bahasa retorika modern namanya truthworthiness, bisa dipercaya. Kenapa? Karena secara moral dia bagus. Jadi harus punya etos. Kalau belum harus dibangun. Aristoteles ini kan nanti yang pikiran-pikiran akhlaknya banyak diwarisi oleh para filosof muslim. Akhlak itu pembiasaan, harus dibiasakan. Tidak ada orang yang terlanjur tidak jujur ya Pak, tidak ada. Harus dilatih jujur. Saya itu terlanjur pemarah ya Pak, tidak ada terlanjur kalau akhlak. Kalau sekarang watakmu pemarah, dibangun biar tidak ngamuan. Jadi bangun kredibilitas moralmu. Nah, itu sangunya sebelum nanti komunikasi. Kalau orang sudah tidak percaya kamu dulu, ngomong apapun
orang ya tidak percaya. Sebagus apapun isinya, sebaik apapun isinya, orang tidak akan mau ikut. Kenapa? Karena lihat kamu yang ngomong. Oh, itu harus dibangun. Ya kayak model kamu kalau tiba-tiba bilang kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah. Mungkin orang tidak percaya potonganmu. Modelmu kayak ngono wae kok ngomong mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Kamu harus bangun etos dulu. Kalau nasihati orang jadi soleh, ya kamu soleho dulu. Nanti mungkin waktunya, ini kan mahasiswa baru, waktunya ospek, waktunya pendadaran mahasiswa baru, biasanya kakak kelasnya kan harus rajin belajar. Nek modelnya kakak kelasnya orang lulus-lulus sampai semester 14 ya. Adik kelasmu cuma geleng-geleng, Allah mungkin gitu. Bangun etos dulu. Jadi harus truthworthiness. Bisa dipercaya dirimu seperti apa, nanti kalau menasihati orang, ngomong ke orang lain bisa langsung masuk. Kan ada cerita Mahatma Gandhi, mungkin pernah saya ceritakan entah di ngaji apa. Jadi satu ketika ada ibu-ibu datang ke Gandhi. Ibu-ibu ini sumpek sama anaknya. Dia punya anak, bawa anaknya. Anaknya ini punya penyakit, tidak boleh makan garam. Dinasehati bolak-balik sama ibunya, tidak bisa. Pokoknya dia selalu pinginnya makan garam. Akhirnya dibawa ke Gandhi. Sama Gandhi, wah saya tidak bisa kalau nasihati sekarang, ibu pulang dulu nanti kembali kira-kira 2 minggu lagi. Baru saya bisa nasihati. Akhirnya ditunggu 2 minggu, 2 minggu kemudian balik lagi ke Gandhi. Ini sudah 2 minggu Pak Gandhi, tolong anak saya dinasehati. Nasihatnya simpel. Apa bahasa India itu? Pokoknya, nak, mbok kamu jangan makan garam. Cuma kalimat itu aja. Dan besoknya anak ini sudah nggak mau makan garam lagi. Ibunya heran. Kok aneh ya, tak nasihati sampai capek. Nggak jalan-jalan. Gandhi cuma 1 kalimat itu aja jalan. Ditanyain lagi ke Gandhi, Pak Gandhi kok bisa ya sampean ampuh tenan nek nasihati? Katanya Gandhi, enggak. 2 minggu yang lalu waktu ibu datang pertama kali ke sini, saya masih makan garam. Saya yang makan garam, tidak mungkin bisa nasihati anak ini untuk tidak makan garam. Maka waktu 2 minggu ini saya manfaatkan untuk pantang makan garam juga. Setelah 2 minggu mulai mungkin kalau bahasa Aristoteles tadi, truthworthiness, dia jadi sosok yang bisa dipercaya kalau ngomong melarang makan garam sehingga ampuh. Makanya kalau di TV-TV banyak pejabat bilang mari kita bebas korupsi, kenapa ndak ampuh? Jangan-jangan kan itu. Ya, jangan-jangan masih kesenggol dikit-dikit sama itu. Karena sosoknya sendiri ndak punya etos itu. Maka pertama-tama komunikasi efektif itu bangun etos. Bangun moralitasmu sehingga orang bisa percaya. Yang kedua logos. Etos ini yang kita bahas hari ini. Etika dalam komunikasi. Yang kedua logos. Logos ini masuk akal. Yang kamu omongkan bisa ditangkap orang lain. Itu namanya logos. Ya meskipun mungkin kredibilitasmu tinggi, kalau ngomongin ndak karu-karuan ngawur ya orang paham aja ndak. Gimana mau mengikuti? Dan yang terakhir patos. Patos itu emosi. Jadi tulus dari dirimu sendiri dan bisa mempengaruhi orang yang kamu ajak bicara. Buktinya kamu sukses komunikasi itu di orang yang kamu ajak bicara. Kalau dari kata-katamu orang kemudian jadi terpengaruh,
Kalau sedih dia jadi nangis, kalau senang dia jadi ketawa. Ini ada unsur patosnya. Emosi terlibat. Ya kayak penceramah itu, kalau penceramahnya semangat, orangnya wah jadi semangat. Kalau ngomongnya kayak saya gini, kelemek-kelemek, kamu jadi ngantuk. Loh itu berarti saya sukses, ada patosnya. Jadi ada emosi terlibat. Yang sini adem, sana ikut adem, tidur. Oke, jadi itu namanya patos. Jadi komunikasi itu kalau 3 ini terlibat, retorikamu bagus, sudah sukses. Ya nanti ada teori turunannya detail. Kapan-kapan kita ngomong itu ya, tentang retorika selama 1 bulan. Jadi itu etik dalam komunikasi. Ada etos, ada logos, ada patos. Ini kalau zaman Yunani namanya trivium. Jadi 3 bidang utama. Kenapa ini penting zaman itu? Kehidupan Yunani era filsafat awal itu kan isinya diskusi-diskusi. Orang saling bertukar pikiran, saling mengadu pandangan. Maka dibutuhkan 3 ini. Oke, terus. Nah, ini dasar teorinya dulu. Ini pelan-pelan belajar etika. Jadi hidup ini paling dasar itu belief. Jadi justru dalam hidup kita itu yang paling mendasari hidup kita itu apa yang kita percaya dan yang tidak kita percaya. Dari belief nanti berkembang jadi nilai-nilai. Nilai itu contohnya perdamaian, persaudaraan, keadilan, itu kan nilai. Jadi yang paling dasar akarnya itu belief. Kalau kalian lihat ada orang kok modelnya gitu orang ini, kalau ingin ngerti kok bisa ada orang kayak gitu, coba dilacak sampai akarnya. Apa dasar-dasar yang dia percaya, itu belief. Dari situ nanti lahir nilai. Hidup kita itu yang penting damai, sejahtera, aman. Nah, ini nilai. Apapun boleh terjadi, yang penting adil dan tidak ada penindasan. Ini nilai. Nilai nanti diterjemahkan dalam norma. Norma itu bahasa lainnya mungkin dekat ke aturan. Kalau tadi kan masih prinsip nilai itu, kalau ini aturan. Kalau dalam belajar etika, aturan itu ada 2, norma itu ada 2, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ada 3, kayak kuliah tenanan ini. Ya, norma umum itu ada 3, yaitu hukum, moral atau etika, dan kesusilaan atau etiket. Prinsip-prinsip tadi diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Kalau kesadarannya orang masih rendah, biasanya pakai hukum. Dibikin undang-undang, dibikin aturan, dibikin KUHP. Demi apa? Mewujudkan prinsip-prinsip tadi dari belief yang dipercaya. Jadi hukum itu untuk menerjemahkan nilai yang dipercaya untuk ngatur masyarakat. Misalnya ingin keadilan, ya dirumuskan hukum untuk menata agar hidup ini jadi adil. Ada etiknya, kalau ini moral batinnya, sikap batinnya. Itu biasanya moral. Kalau orang sadar, orangnya sudah punya kesadaran hukum yang tinggi, biasanya masuknya level etik, moral, nggak perlu diperintah, nggak perlu diancam, sudah jalan karena dia sudah sadar, moralnya sudah bagus. Ada lagi etiket. Etiket itu kesusilaan. Bedanya etika sama etiket, misalnya menghargai orang tua itu moral, cium tangan itu kesusilaan. Itu etika sama etiket.
Jadi apa? Peduli sama yang lain itu etika. Nyumbang ngasih sedekah itu etiket. Kesusilaannya katanya peduli kan gitu. Peduli sama pacar itu etika, apel malam minggu itu etiket. Nah, ya. Jadi dua-duanya penting. Karena kalau salah satu tidak ada, ya kalau hanya etika saja tidak diterjemahkan secara real dalam realitas, tidak ada etiketnya, ya tidak ada gunanya, omong kosong. Atau etiket saja tidak ada nilai yang dia perjuangkan, tidak ada moralnya, ya kebalikannya, sia-sia. Kayak sholat itu loh, sholat itu ya fisik, syarat dan rukunnya ya ada khusyuknya. Batin yang nyambung sama Allah. Kalau hanya dapat fisik saja namanya olahraga. Kalau khusyuk saja tapi tidak ada aktivitas syarat dan rukunnya ya namanya kebatinan. Jadi dua-duanya tidak utuh. Untuk utuh ya ada lahirnya, ada batinnya. Kalau masih belum beres dua ini dipaksa sama alat namanya hukum. Itu namanya norma. Nah, ada yang khusus. Kalau norma yang khusus itu setiap bidang punya. Kode etik mahasiswa itu norma khusus. Etika profesi itu norma khusus. Etika kedokteran itu norma khusus. Jadi yang tidak kelihatan dalam hidup kita ada belief, ada values, ada norms. Ini nanti yang lahir jadi attitude dan behavior. Ini dalam bahasa Inggris dua hal yang berbeda antara attitude sama behavior. Kalau behavior itu sudah watak. Watak itu lahir dari pembiasaan. Jadi yang biasa sudah jadi behavior. Kalau attitude itu ekspresi spontan. Bisa karena behavior, bisa karena yang lain. Di situ saya contohkan misalnya, aslinya aku ini penyabar. Tapi kok anak ini kurang ajar banget, jadinya saya marah, terus ngebrak meja. Penyabar itu behaviorku, cuma ini tadi aku ngebrak meja itu attitude. Biasanya attitude itu lahirnya dari behavior, dari kebiasaan. Kalian coba dicermati ya hidupmu sehari-hari, itu kan nanti ada yang kamu gitu terus, itu behavior. Sukanya seperti itu, terus itu behavior. Tapi ada kalanya attitude-mu beda sama behavior, mungkin situasinya. Sebenarnya kamu anti bohong, anti curang, kok yang tidaklah ujiannya susah banget. Nah, akhirnya kamu terpaksa lah ngelirik-ngelirik, nyontek-nyontek dikit, enggak apa-apa, dosennya enggak pernah diajar, ditanyain misalnya. Jadi attitude-mu berubah, meskipun behavior-mu enggak itu, sebenarnya kamu anti curang. Nah, itu behavior. Jadi kalau dimarahi dosennya, enggak Pak, sebenarnya saya itu jujur kok Pak. Cuma terpaksa. Bapak sih soalnya susah sekali. Nah, itu attitude. Itu beda. Jadi dasarnya tadi belief. Belief itu biasanya diterjemahkan dalam prinsip-prinsip, itu namanya nilai. Nilai ini tadi diwujudkan dalam bentuk aturan, namanya norma. Itulah nanti yang membentuk perilaku kita. Ada perilaku yang menetap namanya behavior, ada perilaku real spontan namanya attitude. Oh, ini teori dasar kalau belajar etika. Komunikasi nanti juga begitu. Membangun etik komunikasi, tidak bisa ujuk-ujuk orang disuruh attitude atau behaviornya. Garapnya harus dari belief. Orang yang tidak percaya Tuhan pasti beda nanti cara menerjemahkan nilai, norma, dan gaya hidup dan behaviornya dengan yang percaya Tuhan.
Orang yang tidak percaya hari akhir akhirat pasti juga beda cara dia hidup dengan yang percaya hari akhir akhirat. Itu belief-nya. Oke, orang yang coba kan ada beberapa mahasiswa misalnya yang ada yang takut sama cewek, takut sama perempuan. Kalau didekati perempuan deg-degan gemeteran. Coba dicek, jangan-jangan ada belief-belief tertentu. Atau sebaliknya, kowendel apa? Kalau sama perempuan nekat. Nah, itu jangan-jangan ada sistem belief di balik itu. Dan itu untuk penelitian enak coba sambungkan misalnya sama feminisme. Kok ada ya cowok takut sama cewek? Jangan-jangan takutnya bukan karena dia memang anti cewek, cuma ada stereotip pandangan yang negatif tentang perempuan. Misalnya perempuan itu bikin susah, perempuan itu cerewet, perempuan itu jangan-jangan begitu. Nah, itu belief-nya dulu, jangan digarap attitude-nya. Kalau ketahuan belief-nya, oh pantes. Kan gitu. Jadi karena dasar perilaku itu ada di belief. Kenapa sih kok kalau orang barat misalnya, kalau anak muda ngomong sama orang tua, itu yang muda tetap harus menatap wajahnya. Sementara kalau di kita, kalau sama orang tua tidak boleh natap wajahnya, kamu harus menunduk. Menunduk menandakan hormat. Kalau di sana menatap wajah menandakan hormat. Nah, itu kan aspek attitude-nya. Kamu lacak ke belakang, ada belief dan nilai-nilai apa. Mungkin kalau di sana mungkin nilainya mungkin yang dibangun nilai kesetaraan. Dari belief bahwa manusia itu dasarnya bebas. Sementara mungkin di kita belief-nya itu manusia itu hierarkis. Ada level. Ada yang perlu dihormati kelas tinggi, ada yang mungkin begitu. Dari situ lahir nilai-nilai. Mungkin ketertiban. Di sini mengandalkan nilai ketertiban. Tidak boleh ada kekacauan, maka yang muda ketemu yang tua jangan boleh ngangkat kepala. Sementara di sana nilai yang diangkat adalah kesetaraan. Jadi tidak muda, tidak tua, semuanya punya hak. Kalau di sana paradigmanya hak, di sini mungkin paradigmanya kewajiban. Kewajibannya yang muda menghormati yang tua. Nah, itu akarnya namanya. Jadi kalau ada problem, jangan kesusu di judgment attitude-nya. Kamu lacak akarnya, ke belakang, ke bawah. Kenapa kok jadi begini, kenapa kok begitu? Karena perilaku itu lahir dari belief setiap orang. Kok ada mahasiswa kuliahnya suwantemen sampai semester 14. Misalnya, gelarnya besok PhD. Lulusnya pas hampir DO. Nah, itu jangan-jangan dia punya sistem belief-nya sendiri. Mungkin bagi dia kuliah itu tidak penting. Kuliah itu cuma buat status saja, Pak, lumayan mahasiswa. Karena kalau tidak kuliah saya tidak punya status. Misalnya, itu kan sistem. Sementara nilai yang dia perjuangkan kan bukan nilai-nilai kayak yang pingin cepat selesai kuliah. Mungkin ada nilai-nilai lain. Dan seterusnya. Jadi belief, values, norms, attitude, dan behavior. Ini struktur hidupmu. Ini kalau dalam filsafat bahanmu untuk muhasabah. Hidupmu itu kok sekarang wajahnya seperti ini. Apa sistem beliefmu selama ini yang entah kamu sadar apa enggak? Values apa yang kamu perjuangkan? Harus disadari mulai sekarang. Apa setiap orang punya, Pak? Punya, cuma enggak setiap orang sadar. Itu yang harus kamu gali. Karena begitu kamu enggak sadar, ya hidupmu nanti otomatis dari otomatis ke otomatis. Tidak reflektif. Kalau bahasanya Socrates, hidupmu tidak ada nilainya. Karena kamu tidak tahu kenapa kamu begitu. Oke, jadi ini ya framework teori etisnya. Terus, ini teori dasarnya. Dasarnya komunikasi itu freedom of expression. Titik. Kebebasan berekspresi. Ya.
Kalau orang barat, dasarnya hidup itu kebebasan. Agak gesreh mungkin sama timur. Kalau di timur, kalau saya ngomong kebebasan berekspresi, mungkin yang muncul di kepalamu, tapi kan kebebasan itu ada batasnya, Pak. Pasti gitu. Ya, ada batasnya. Cuma batas itu sifatnya pengecualian. Dasarnya setiap orang itu bebas berekspresi dengan beberapa pengecualian. Ya nanti banyak ada teorinya. Saya nggak akan ngomong pengecualiannya apa saja, teori-teori kebencian yang menghalangi kebebasan berekspresi apa saja, kapan-kapan ngomong itu. Tapi dasarnya komunikasi itu bebas. Jadi hakikatnya orang itu silahkan mengekspresikan, mengungkapkan apapun pandangannya. Itu hak dasar. Maka kamu jangan gampang marah sama orang yang mengekspresikan gagasannya. Apapun isinya, karena itu hak dasarnya dia. Kalau kamu tidak setuju, ya kamu ekspresikan pandanganmu. Tentunya dengan cara yang baik, biar logos, etos, patos. Jadi, jangan dilarang-larang. Silahkan kamu ngomong, ungkapkan pendapatmu. Kalau pendapatmu ngawur, tidak karu-karuan, aku juga akan ungkapkan pendapatku untuk ngoreksi pendapatmu, tidak apa-apa. Karena kita sudah terlanjur ada di zaman yang semacam ini. Tidak bisa kan tiba-tiba diberangus semua misalnya. Sudah tidak mungkin lagi, wis kadung. Pemerintah itu blokiri konten-konten tidak beres itu, yang diblokir 1.000, yang baru 10.000. Sejak tahun berapa, puluhan tahun yang lalu kan sudah mulai blokir konten-konten pornografi. Itu ternyata antara yang diblokir sama yang baru itu. Bahkan yang diblokir itu sekarang ganti nama, ganti itu kan. Dan kalian ngerti, saya juga ngerti. Iya. Sak pinter-pintere sing blokir, sik pinter sing bobol. Oke, jadi situasinya sudah begitu. Jadi makanya kita tidak bisa menghindar. Oke, yo nanti ada pengecualian-pengecualian. Jangan khawatir. Kenapa? Karena freedom of expression itu right dan sekaligus responsibility. Jangan dilarang orang mengekspresikan dirinya, tapi dia harus juga bertanggung jawab. Nanti ada syarat-syaratnya. Kapan-kapan saya ngomong filsafat kebebasan lagi, nanti ada freedom of expression, freedom of thought, dan freedom-freedom yang lain. Cuma ini menuju ke komunikasi. Teorinya saya potong-potong dari beberapa filosof itu. Rumusnya freedom of expression itu, yang pertama saya ambil dari Voltaire. I might disagree with your opinion, but I am willing to give my life for your right to express it. Mungkin aku tidak setuju dengan pandanganmu, tapi aku akan berjuang mati-matian untuk membela hakmu menyatakan pandanganmu itu. Jadi itu Voltaire. Hari ini banyak mungkin orang yang tidak kamu setujui pendapatnya, tapi dia mau ngomong aja sudah kamu bantah. Nah, itu berarti apa? Kamu menghalangi haknya untuk bebas berekspresi. Katanya Voltaire, enggak. Saya mungkin tidak setuju, tapi hakmu untuk ngomong akan saya bela mati-matian. Nah, itu Voltaire. Jadi karena bukan urusan isi yang diomong apa, tapi dia punya hak untuk ngomong. Maka harus aku bela. Meskipun aku tidak setuju isinya. Ya nanti itu urusan yang berbeda. Antara kesetujuanku dengan isi omonganmu dengan hakmu untuk ngomong. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin ada 1-2 politikus birokrat kita yang sering ngomong dan kamu mewangkel luar biasa tiap dia ngomong.
Tapi yo, monggo itu haknya dia untuk berekspresi. Meskipun kamu tidak setuju, monggo ngomong. Oh, tapi saya juga akan menggunakan hakmu untuk membantah kalau aku tidak cocok. Itu juga hakku. Jadi jangan halangi haknya orang lain meskipun kamu tidak setuju dengan isi pikirannya, isi gagasannya. Yang kedua dari Noam Chomsky. Saya lupa tokoh ini pernah saya angkat apa belum. Kalau belum, kapan-kapan kita angkat. Termasuk neo-Marxis. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. Katanya Chomsky, kalau kita tidak percaya kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh orang-orang yang kita benci, yang kita singkirkan, itu sama saja kita tidak percaya dengan kebebasan berekspresi semuanya. Kita kan sering tidak fair. Untuk diri sendiri bebas berekspresi, untuk orang lain jangan, itu aliran sesat, jangan boleh ngomong, jangan boleh. Itu katanya Chomsky, ya kalau separuh-separuh pilih-pilih gitu ya intinya ya sama, kita tidak menghargai kebebasan berekspresi. Ekspresikan, kalau salah ya tak ingatkan. Kalau keliru dan menurutku sesat ya tak nyatakan bahwa kamu sesat, tapi suaramu tidak tak bungkem, kamu punya hak ngomong. Nah itu maunya Chomsky, karena kalau kita pilih-pilih, lah kok kamu dok yang boleh ngomong, dia menurutmu nggak boleh ngomong, berarti tidak adil. Ya saya bilang tadi, karena basis nilainya yang diperjuangkan kayak Chomsky ini kan beda. Orang menghargai pluralitas, setiap suara punya hak untuk ngomong. Tapi kan itu sesat Pak, lu sesat menurutmu, menurut dia kamu yang sesat. Kenapa? Ya karena dia punya pandangan yang berbeda. Di kita misalnya ya, kalau Muslim ya Sunni yang benar, Syiah yang sesat. Tapi kalau kamu ke Iran, ya Syiah yang benar. Dan itu wajar biasa. Tapi kan Syiah sesat Pak. Ya menurutmu, menurut orang Syiah kamu yang sesat. Kok bisa begitu Pak? Ya makanya kamu ikut Sunni karena menurutmu Sunni yang benar kan gitu. Menurut mereka Syiah yang benar, simpel sebenarnya urusannya. Cuma kamu yang suka manjang-manjangin. Jadi ruwet. Kalau ada orang ngomong Syiah itu sesat, ya mesti wae wong dhek bukan orang Syiah. Kalau dia ndak Syiah kok bilang Syiah ndak sesat, itu loh. Malah aneh, ndak apa-apa orang bilang Syiah sesat. Yang ndak boleh apa? Kayak tadi, merampas haknya orang lain. Menghalangi haknya orang lain. Kamu anggap agama lain itu keliru, ya pasti. Makanya kamu jadi orang Muslim. Tidak masalah. Sama orang agama lain juga anggap kamu keliru. Ya masing-masing punya tadi interkoneksi, keterkaitan sendiri, punya sejarah sendiri, punya keragaman sendiri. Jadi itulah kenyataannya. Maka problemnya adalah sekarang ya sudah sesat benar urusannya sendiri-sendiri. Sekarang ngaturnya gimana wong kita ini hidup bersama. Itulah antara lain ada freedom of expression. Ada banyak aturan-aturan, norma-norma sosial yang harus disepakati bersama. Karena kalau tidak isinya cuma tawuran. Maka orang butuh aturan. Jadi rumus kedua dari Chomsky. Rumus ketiga dari Kierkegaard. Kalau ini agak kritis kalau Kierkegaard itu. Ya benar orang itu punya freedom of expression. Tapi katanya Kierkegaard, people demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought. Jadi orang-orang itu kok seneng sih menuntut freedom of expression, freedom of speech. Ternyata kenapa orang kok suka ngomong? Karena mereka males mikir.
which they seldom use, yang jarang mereka pakai. Jadi katanya Ki Kegat, orang itu hari ini itu lebih banyak ngomong daripada mikir. Iya sih, kita bebas kok untuk berbicara. Kita juga bebas untuk mikir. Tapi hari ini orang lebih fokus ke bebas bicaranya. Jarang yang fokus ke bebas mikirnya. Padahal yang lebih penting kan mikir. Itu sindirannya Ki Kegat. Jadi banyak orang hari ini ngomong dulu mikir belakangan. Sudah ngomong banyak ternyata keliru semua. Kenapa? Mikirnya belum. Nanti belakangan baru iya ya gitu. Kenapa? Tadi tidak mikir dulu. Ngomong dulu mikir belakangan. Katanya Ki Kegat yang they seldom use, jarang dipakai mikir itu. Manusia modern yang dikritik oleh Ki Kegat. Jadi iya, kalau kamu nuntut kebebasan berekspresi, ya kamu punya hak untuk berekspresi, untuk ngomong. Tapi mbok diingat-ingat, sebelum kamu ngomong itu kamu harusnya mikir dulu. Ini yang jarang dipakai. Terakhir pedoman dari Einstein. Katanya Einstein, laws alone cannot secure freedom of expression. In order that every man present his views without penalty, there must be spirit of tolerance in the entire population. Freedom of expression ini, saling menghargai ini tidak akan bisa sukses terwujud hanya dengan hukum atau aturan. Yang diperlukan, katanya Einstein, spirit of tolerance, semangat toleransi di semua lapisan masyarakat. Kenapa ada kata-kata entire population? Karena ada satu bagian saja masyarakat yang tidak toleran, sebentar lagi ketidaktoleranan itu akan nular. Kalau kamu tidak ditolerani orang, itu kemungkinan besar kamu mesti bales. Jadi intoleransi itu nular. Orang itu kalau dimaki-maki, ya mau ndak mau, guatel pengen bales maki-maki. Kalau dia masih waras. Karena kadang-kadang kan orang yang ndak toleran itu perilakunya kan menyakitkan. Lama-lama mesti yang disakiti pengen bales. Maka rumusnya Einstein, spirit of tolerance of the entire population. Ya semua masyarakat harus membudayakan toleransi. Kalau tidak gitu akan lahir wabah namanya intoleransi. Akan semakin luas. Kalau ada 1-2 intoleransi ditolerir. Ini kalimatnya filosof ini. Intoleransi ditolerir. Kita boleh nggak demokratis sama yang tidak demokratis? Itu kalimatnya filsafat itu. Jadi lahirnya apa? Sing menang mesti intoleransi. Kalau barang apik sama barang jelek dicampur, sing menang mesti yang jelek. Itu sudah dirumuskan dalam peribahasa nila setitik. Iya, nilane mau sedidik orang oke. Cuma merusak susu sebelanga. Susunya besar sebelanga. Itu dirusak oleh nilai yang hanya setitik. Itu berarti apa? Kejelekan itu lebih dahsyat pengaruhnya. Ada intoleransi sedikit, pengaruhnya pada hampir semua masyarakat karena menjalar. Maka hati-hati. Buktinya apa? Ada satu orang maki-maki, hari ini hampir semua orang di medsos maki-maki. Kenapa? Nular. Sing alim-alim itu saiki ya postingannya rada maki-maki. Meskipun kalau dalam dunia nyata mungkin dia tidak berani ngomong sekasar itu. Tapi begitu di dunia medsos berani. Kenapa? Wabah ini nular. Dari berani nulis mungkin besok berani ngomong.
Jadi maka kalian hati-hati. Oke, terus. Framework etik. Sekarang menilai apakah kamu sudah etis apa belum. Termasuk dalam komunikasi, itu jalurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalur pertama namanya virtue etik. Ini yang dikembangkan oleh Aristoteles dan kawan-kawan, Plato dan kawan-kawan, termasuk para filosof Muslim dengan akhlak. Virtue etik ini lebih fokus ke karakter, ke orangnya. Orang yang jujur, orang yang adil akan melahirkan perilaku yang jujur, perilaku yang adil. Akhlak yang didefinisikan kayak Ghazali itu pembiasaan perbuatan baik sehingga terbangun karakter orang yang bermoral, itu namanya teori virtue etik. Dengan teori ini berarti orang itu bermoral atau tidak bermoral, coba lihat kualifikasinya, dia orang soleh apa bukan, dia orang bermoral apa bukan. Tidak di perbuatannya tapi di orangnya. Kok ada orang soleh tapi melakukan perbuatan jelek, berarti dia belum soleh. Jadi virtue etik menggarap karakter orangnya. Kalau yang kedua deontological etik. Kalau tadi orangnya, kalau ini perbuatannya. Jujur itu baik, maka kewajibanmu untuk menjalankan perilaku jujur. Itu namanya deontologi, ringkesnya itu. Dulu saya pernah satu sesi ngomong deontologinya Immanuel Kant. Jadi intinya baik atau buruk di perbuatannya. Pokoknya karena jujur itu baik, maka kita harus selalu jujur. Loh Pak, kadang-kadang ada jujur itu yang malah merusak loh Pak, atau membahayakan. Tidak apa-apa. Kalau ada jujur yang membahayakan, kamu tetap aja jujur. Dan kamu tidak akan disalahkan orang. Kalau sudah jujur kok malah membahayakan, kamu tidak salah karena jujur itu baik. Itu deontologi namanya. Yang ketiga teleologi. Kalau yang teleologi ini dilihat hasilnya. Jadi kalau hasilnya bagus, hasilnya baik, ya berarti itu baik. Kalau hasilnya jelek, ya berarti itu jelek. Itu namanya teleologis. Kamu punya uang 1 juta. Kamu sumbangkan ke orang miskin 500.000 dan hasilnya dia gembira luar biasa, bisa makan, itu baik. Kamu sumbangkan 500.000, hasilnya wah dia malah beli togel, dia malah beli terus itu hasilnya jelek. Teleologis dilihat hasilnya. Ada dialogik etik. Kalau ini sesuai kesepakatan. Disepakati ngaji ini selesai sekitar jam 10. Kok tak lanjutkan sampai jam 12? Itu saya ndak etis. Jadi terus saya, Pak kok jam 12 sih Pak? Itu kan ndak etis. Kan ndak ada dalilnya. Loh, ndak begitu. Itu tadi sudah disepakati sampai jam 10. Namanya dialogik etik, kesepakatan bersama. Itu yang keempat. Yang kelima, situasional kontekstual etik. Kalau ini etis atau tidak etis, lihat situasi. Misalnya harusnya selesai jam 10. Loh, materinya setengah 10 sudah habis. Apa harus dilanjutkan sampai jam 10? Saya ngomong apa sampai jam 10? Nanti cerita ngalor ngidul jelas kamu malah ndak karu-karuan. Sudahlah ngajinya selesai saja. Nah, itu saya tergolong etis. Kenapa? Situasinya belum memungkinkan. Ndak mungkin saya lanjutkan sampai jam 10. Nanti malah ngerusak yang sudah kamu pahami. Wong materinya sudah habis. Itu namanya situasional etik. Dulu kamu punya prinsip ndak akan pacaran sebelum lulus. Kok yang dilalah temenmu podo punya pacar semua dan kamu terganggu. Wah, ini kalau ndak punya pacar susah ini, ndak lulus-lulus ini.
Terus wah gantilah kalau gitu harus punya pacar. Oh kamu kalau gitu ndak etis, ndak, situasional etik. Situasinya menuntut begitu. Daripada aku tekanan batin nanti kuliahnya kacau misalnya. Ya, itu kontekstual etik namanya. Ada jenis etika semacam itu. Dan yang terakhir ini yang paling sering kita pakai, teleological ethic. Kalau ini ikut aturan agama. Tadi tanya mana dalilnya, itu theological ethic. Jadi bermoral atau tidak bermoral itu ternyata ya macam-macam. Bisa dilihat orangnya, bisa dilihat jenis perbuatannya, bisa dilihat tujuannya, bisa dilihat kesepakatannya, bisa dilihat situasinya, bisa dilihat dasar agamanya. Oh macam-macam, lumayan kan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau diceramahkan satu-satu ya sak sesi. Virtue etik, deontological etik, teleological etik, dialogic etik, situasional kontekstual etik, sama awas keliru ya, teologi sama teleologi. Kalau teologi itu agama, kalau teleologi dari asal kata telos yang artinya tujuan. Telos bahasa Yunani ya, bukan telos bahasa Jawa. Ya, telos bahasa Jawa. Karena Yunani itu kan rojo mirip-mirip Jawa. Negaranya aja pakai istilah Yunani. Yo. Filosof pertama namanya Thales loh. Filosof besarnya kan kayak di Indonesia. Kalau Jogja itu pelat AB, kalau Yunani pelat O. Ya kan ada. Loh kan filosofnya kan pelat O.